Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syalto Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamishnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 22 dan ini adalah video yang ke-88. Kita lanjutkan ke qauluhu wa'lam anna al-fuqaha'a ikhtalafu fi mawdi'i dzikri hukmi tariki salat. Bahwasanya para ulama ahli fikih secara umum dan terutama Asy-Syafi'iyah secara khusus terjadi ikhtilaf pendapat, tapi di sini ikhtilafnya lafzi, hanya sebatas mindset saja, sudut pandang saja tentang di manakah idealnya meletakkan materi tentang hukmi tarikis salat atau kajian tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Dan di sini ada arba'ati asnaf, ada 4 versi. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau wahai mukhatab ghair muayyan. Ada dalam kitab Jauharul Maknun ya, halaman atau bait ke-63, bahwasanya khitab itu pada asalnya untuk satu individu, tapi bisa juga dialamatkan kepada makna syumul, meliputi. Seperti di sini, wa'lam, wukunya adalah mufrad mudzakkar mukhatab, satu orang saja, anta, tapi yang dimaksud adalah syumul, siapa saja engkau yang membaca tulisan ini. Seperti contoh, dilarang Anda buang sampah di tempat ini. Anda di sini meskipun teksnya adalah khusus, Anda satu orang, tapi siapa saja yang lewat di area situ maka terlarang untuk membuang sampah. Baitnya adalah wal aslu fil mukhatabit ta'yinu wat tarku lisyumuli mustabinu. Wal aslu fil mukhatabit ta'yinu wat tarku lisyumuli mustabinu. Seperti di sini ada makna syumul. Jadi wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau wahai mukhatab ghair muayyan, siapa saja yang membaca tulisan ini, ketahuilah annal fuqaha, sesungguhnya para ahli fikih secara umum dan Asy-Syafi'iyah secara khusus, yaitu ikhtalafu, berbeda pendapat, siapa al-fuqaha fi maudhi'i dzikri hukmi tarikis salat. Ya, panjang amatnya. Ada 5 kalimat yang berbaris, tapi masih bisa dimaklumi. Kita lanjutkan.
kita tidak enak juga ya bilang tidak balaghah. Ada satu kalimat dalam satu idopat kita ta'zim kepada musannif yakni Sayyid Bakri Syartu Ad-Dimyati rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini masih kita anggap balaghah. Fi mawdi'i dzikri hukmi tarikis salati, dalam menjelaskan letak posisi menceritakan hukuman atau sanksi bagi orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Faminhum, maka yaitu tetap sebagian dari al-fuqaha, man adapun ulama, dzakarahu yang menceritakan siapa manhu kepada itu hukmi tarikis salat akiba faslil murtadi, setelah menjelaskan fasal murtad. Limunasabatihi, ini ilatnya karena selarasnya atau sesuainya itu faslul murtad lahu kepada tarikus salat. Min jihati annahu, dari sisi sesungguhnya itu tarikus salat, yaitu yakunu adalah apa hukmuhu, hukumnya tarikus salat, yaitu hukmal murtadi, hukum orang murtad. Ada arba'atu asnab. As-sinful awal, yang pertama adalah ulama yang menempatkan posisi hukum penjelasan tentang orang yang meninggalkan sholat itu dalam fasal murtad. Kenapa? Karena ada potensi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, dia idza tarakaha jahidan, apabila meninggalkan siapa tarik hak kepada itu sholatul maktubah, jahidan halnya menolak, membantah, liwujubiha bagi hukum wajibnya itu al-maktubah, sholat 5 waktu, bisa mengakibatkan murtad secara i'tiqad ketika menyatakan bahwa sholat 5 waktu tidak wajib bagi saya. Ini sebuah bantahan yang nyata ya, karena sholat ini, terutama sholat 5 waktu, semua orang sepakat ma'luman minad dini bid-dururah, tidak perlu berpikir lagi bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib aini atau fardu ain. Jadi ketika ada jahid, ketika ada bantahan di situ, maka hukmuhu hukmul murtad, dia adalah orang yang murtad. Makanya versi pertama dalam ikhtilaful fuqaha ini meletakkan dalam fasal murtad. Wa minhum, dan yaitu tetap di antara sebagian fuqaha, man adapun ulama dzakarahu yang menceritakan siapa man hu kepada hukmu tarikis salat akibal janaizi, setelah bab menjelaskan janaiz, tentang ngeruat jenazah. Jadi orang yang sudah meninggal ada ritualnya dalam agama Islam. Limunasabatihi, karena selarasnya itu tarikus salat laha bagi janaiz, min jihati annahu, dari sisi sesungguhnya tarikus salat, yaitu idza qutila, apabila dibunuh, artinya dihukum, dieksekusi siapa tarikus salat, yaitu yugsalu, dimandikan siapa tarikus salat, wa yukfanu, dan dikafani siapa tarikus salat, wa yusola, dan disolat salat mayit siapa alaihi itu tarikus salat, wa yudfanu, dan dikuburkan, dimakamkan siapa tarikus salat, fi maqabiril muslimin, di area pemakaman orang-orang Islam, in tarokaha, apabila meninggalkan siapa tarik hak kepada sholatul maktubah, kaslan, halnya karena faktor malas. Dan versi kedua, hukmu tarikis sholat diceritakan akibal janaiz, setelah menjelaskan tentang cara merumat atau mulasara jenazah. Karena ada semacam munasabah atau kemiripan, bahwasanya ketika orang yang meninggalkan sholat itu dieksekusi, dipenggal kepalanya, maka dia dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan di area makam kaum muslimin. Idza tarakaha kaslan, saat dia meninggalkan sholat tersebut karena faktor malas. Wa hadhil umuru, dan adapun
ini kejadian, artinya proses-prosesnya yaitu yughsal, yukfan, yusalla dan yudfan, dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan, yaitu tudkaru, diceritakan apa hadhil umur fil janaizi, di dalam babul janaiz, bab tentang merawat jenazah. Kita ulangi remedial dulu. Versi pertama diceritakan dalam fasal murtad, karena ada sisi kemiripan bahwa orang yang meninggalkan sholat, ketika dia membantah bahwasanya sholat itu tidak wajib bagi dia, maka dia murtad secara i'tiqad. Versi kedua, materi tarikus sholat diceritakan setelah babul janaiz. Ada kemiripan bahwa ketika orang yang meninggalkan sholat ini dieksekusi, maka dia dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan di area pemakaman kaum muslimin. In tarokaha kaslan, jika meninggalkan sholat karena faktor malas. Kita ke versi yang ketiga, wa minhum, dan yaitu tetap di antara sebagian al-fuqaha, man, adapun ulama, dzakarahu yang menceritakan siapa, manhu kepada hukmu tarikis salat qablaha, sebelum itu janaiz. Kan Nawawi, halnya seperti Imam Syarafuddin An-Nawawi, ya, Muhyiddin An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, fi minhaji, dalam kitab Minhajut Talibinnya beliau Imam Nawawi, wa ka Syekhul Islami, dan diikuti oleh Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari, fi manhaji, dalam kitab Manhajut Tulabnya beliau Syekhul Islam. Liyakuna, supaya ada apa itu zikru hukmi tarikis salat, yaitu kal khatimati, seperti penutup, li kitabis salati, bagi kitabus salat. Versi ketiga adalah dari Syekhul Madhab, yakni Imam Nawawi, dan ada Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu diceritakannya materi hukmi tarikis salat sebelum babul janaiz. Tujuannya adalah liyakuna kal khatimah li kitabis salat, seperti penutup dalam kitabus salat. Di sini ada salatul janaiz, ya. Jadi qablaha, sebelum salatul janaiz. Wa minhum, kita ke versi yang keempat, di mana versi yang keempat ini dipilih oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari adalah murid daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, murid dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Wa minhum, dan yaitu tetap di antara sebagian al-fuqaha, man, adapun ulama, dzakarahu yang menceritakan siapa, manhu kepada itu hukmi tarikis salat qabla al-adhani, sebelum menjelaskan azan. Di bab azan, limunasabati dzikri, karena ada selaras menceritakan hukmi tarkiha, hukum meninggalkan salat, alladzi tarku, huwa yang adapun alladzi, yaitu at-tahrimu, haram. Bahwasanya ada tahrim di sini, yakni meninggalkan salat. Ba'da dzikri hukmi fi'liha, setelah menceritakan hukum mengerjakan salat 5 waktu, alladzi fi'lu, huwa yang adapun alladzi, yaitu al-wujubu, wajib. Jadi dzikrul wujub ba'da dzikrit tahrim. Jadi versi yang keempat kita ulangi. Wa minhum man dzakarahu qabla al-adzan. Adzan di sini menceritakan tentang salat itu wajib dikerjakan dan diingatkan dengan adanya azan. Maka bagi orang yang meninggalkan salat itu hukumnya haram. Nah, disinilah letak keselarasannya. Ketika azan menjelaskan tentang hukmi fi'liha, maka
hukmi tarikis sholat di sini menjelaskan tentang tarkiha alladhi huwa at-tahrim. Sementara fi'luha alladhi huwal wujub. Wal mu'allifu, bagaimana Syekh Zainuddin Al-Malibari. Wal mu'allifu, dan adapun mu'allif penulis Fathul Mu'in rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, yaitu ikhtara, telah memilih siapa mu'allif hadzal akhira, kepada ini yang terakhir, yakni as-sinfur rabi, bagian yang keempat, bahwasanya hukmu tarikis salat dijelaskan ya di qabla al-adzan, sebelum azan. Kemudian 5, karena ada alasan. Alasan di sini adalah zikru hukmi tarkiha ba'da zikri hukmi fi'liha. Ini alatnya dzukira yang telah diceritakan apa ma. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari menceritakan hukmi tarikis salat ini di awal-awal sebelum menjelaskan tentang azan. Nanti ada di depan dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, posisinya supaya mengingatkan haram meninggalkan salat dan wajib mengerjakan salat. Dan fungsinya azan sebagai pengingat. Mari kita menjalankan salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wa qawluhu, dan adapun dawuhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, ay al-muslimu, tegasnya lafaz ay al-muslim, bahwasanya yuqtalu al-muslim, di hukum penggal orang muslim. Siapa saja muslim ini, yaitu ay sawaun, sama saja, karena adalah siapa muslim, yaitu aliman, orang yang faham hukum, atau jahilan, atau tidak tahu hukum. Hanya saja jahilnya di sini ghairu ma'dzurin, yang tidak dimaafkan, tidak ada uzur, bijahlihi, dengan kebodohannya itu si jahil ghair ma'dzur. Liqaunihi, karena adanya jahil, itu baina azhurina, di antara sekeliling kita. Jadi zaman sekarang terutama dengan semakin majunya teknologi, semakin terbukanya informasi dan kebebasan berekspresi, sudah tidak ada lagi jahlun ma'dzur, tidak ada lagi kebodohan tentang hukum agama yang dimaafkan. Apalagi ini tentang hukum sholat 5 waktu yang jelas-jelas hukumnya wajib. Jadi setara setiap muslim di sini, baik dia tahu maupun yang tidak tahu tentang hukum wajib salat. Qauluhu, adapun dawuhnya musannif haddan, tegasnya lafaz haddan ay yuqtalu hala kauni qatlihi haddan. Jadi dibunuh orang muslim ini karena meninggalkan salat dalam rangka had, sebagai hukuman. Aila kufran, tegasnya tidak karena dia murtad menjadi kafir, yaitu ayuk talu, tegasnya dibunuh siapa muslim hala kauni qatlihi, dalam keadaan adanya membunuh si muslim ini, haddan, sebagai bentuk hukuman, ayla kufran, tidak berbentuk kufur. Jadi kalau had, dia masih mengakui sholat itu wajib bagi saya, tapi malas untuk dikerjakan, sudah ditegur berkali-kali masih tetap malas. Aila kufran, tegasnya tidak dalam keadaan kafir karena menolak hukum wajibnya salat. Titik. Wa tushkila kaunuhu haddan bi anna al-qatla yasqutu bit taubat. Jadi ini ada sedikit muskil ya tentang dua orang namanya Khalid dan Zaid. Khalid ini pemalas, sholatnya berantakan, bisa 2 hari nggak sholat. Ya. Kemudian ada Zaid di sini orang preman, hobinya adalah mabuk-mabukan. Nah di sini sesuai bahasan yang sedang kita kaji, keduanya melakukan tindak pidana jinayah, harus dieksekusi
keduanya mendapatkan hukuman yang berat. Khalid ini haddan, ya. Dan kemudian Zaid juga ini ada haddan, ya. Sebagai bentuk hukuman, Khalid di sini meninggalkan sholat 5 waktu haddan sebagai bentuk hukuman karena dia masih merasa sholat ini wajib bagi saya tapi saya malas. Ada sisi kemiripan. Kemudian Zaid yang pemabuk minum khamr di sini kena had juga, misalnya dicambuk, ya. Kalau ini dibunuh, lebih berat meninggalkan sholat. Cuman ada ganjalannya, ada washtushkila. Kalau misalnya Khalid bertobat, ini hukumannya nggak jadi, tidak jadi had, tidak jadi dibunuh. Tapi kalau Zaid bertobat setelah minum arak, ini hukuman tetap ada. Hukuman tetap ada. Kok bisa berbeda? Di sini jawabannya karena ini kegiatan mabuk sudah terjadi dan hukuman ini untuk membalas agar tidak dikerjakan lagi. Sementara di sini untuk mengingatkan sholatnya sudah dikerjakan apa belum? Belum. Nah, ketika dia mengerjakan sholat, maka had ini pun otomatis menjadi gugur. Jadi itu perbedaannya. Kita lanjutkan washtushkila dan dijadikan iskal dan sulit dipahami apa kaunuhu adanya itu al-qatlu, membunuh si orang muslim yang meninggalkan sholat, yaitu haddan sebagai bentuk hukuman bi anal qatla, bahwa sesungguhnya membunuh atau hukuman bunuh tersebut yaitu yasqutu, bisa gugur, bisa diintervensi, ya, bitaubati dengan cara tobat. Jadi yasqutu bisa batal apa al-qatlu bitaubati dengan cara si Khalid ini tobat. Khalid tobat, besok sholat siap, langsung saat itu juga sukut. Sedangkan ada teori al-hudud la tasqutu bit taubat. Segala bentuk pidana hukumannya itu tidak bisa gugur bitaubati dengan hanya sekedar tobat dan meminta maaf. Maaf ya Bapak Hakim, saya nggak sholat, besok mas saya sholat. Nah, Hakim menyatakan silakan. Tapi kalau sudah minum arak, si Zaid ini berzina, meskipun sudah minta maaf, maka tetap si Zaid ini harus kena had. Ini jawabannya ujiba dan dijawab apa bi anal maqsuda dengan sesungguhnya tujuan. Ini kita kembali ke konsepnya. Min hadal qatli, dari membunuh orang Islam ini hanya sekedar ancaman, yaitu alhamlu mendorong ala ada ima, atas melaksanakan sholat 5 waktu tuwujjiha yang dituntut apa ma yang dihadapkan apa ma alaihi atas itu si muslim bayanima minal haqqi dari hak, wahwa dan adapun al haq yaitu as-sholatu sholat. Ini hanya sekedar ancaman, tekanan, harus sholat ini dikerjakan. Faida addahu, maka apabila mengerjakan siapa muslim hu kepada itu al-haq, menunaikan sholat, bi'an sholat dengan sekiranya sholat siapa muslim saqoto, maka gugur apa al-had atau al-qatlu lihusulil maksudi, karena telah hasil tujuannya. Jadi lebih ringan. Bikhilafi sa'iril hududi, dengan berbeda semua pidana. Fa innaha, maka sesungguhnya itu sa'irul hududi itu wudi'at, diletakkan atau dikonsepkan, ditujukan apa sa'irul hudud uqubatan, karena menjadi sanksi berat, siksaan ala maksiatin sabiqatin, atas kesalahan yang telah berlalu sudah dikerjakan. Fala tasqutu, maka tidak bisa gugur apa itu maksiatun sabiqah bitaubati dengan cara tobat. Khalid berzina dengan Hindun, kemudian minta maaf, tetap hukuman zina harus dijalani, proses hukumnya tetap berjalan, ya. Tapi kalau orang meninggalkan sholat, minta maaf, bertobat, maka tidak jadi dihukum.
Hanya saja kembali lagi ke tadi, konsep di negara kita tidak menerapkan hukum Islam. Jadi berapa ratus kali pun kiai dan santri melewati materi ini, hukmu tarikis sholat yuqtalul muslim, ya, bidorbil unuk, ini tidak ada satupun kiai dan santri yang menyatakan ini wajib diterapkan di negara kita. Karena al-hukmu yataghayyar, ya. Hukum itu sesuai kondisi, tempat, ya, dan keadaan. Seperti halnya Sayyidina Umar bin Khattab mencabut hukuman potong tangan bagi pencuri ketika ekonomi negara sedang ambruk, ada moneter di situ sehingga banyak kriminal pencurian. Jadi ada rukhsah, artinya ada sudut pandang yang lain, dicabutlah hukuman itu. Dan di sini juga meskipun negara Indonesia tidak menegakkan, tidak berasaskan syariat Islam, tapi Indonesia adalah negara yang menjalankan syariat Islam dalam keseharian penduduknya. Kita lanjutkan, wa qawluhu, dan adapun dauhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, bi darbi unuqihi, dengan memenggal lehernya itu si muslim, ay bin nahwi saifi, tegasnya dengan seumpama pedang. Jadi di penggalnya ini jangan pakai kayu, pakai pedang. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa qatluhu, membunuhnya si muslim, bi ghairi dzalika, dengan itu selain saif. Tidak boleh, harus dengan pedang yang tajam. Li khobari, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza qataltum, apabila membunuh kalian, fa ahsinu, maka perbaguslah al-qitlata, kepada cara membunuh. Cari, kalau mau bunuh dengan cara terbaik. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau wahai mukhatab ghairu muayyan, annahu, kepada sesungguhnya kelakuan, yaitu idza qutila, apabila dibunuh siapa man muslim, dzukira, yang telah diceritakan siapa man karena meninggalkan salat, yaitu yakunu, adalah apa hukumnya itu man dzukir, yaitu hukmal muslimin, hukumnya orang Islam. Kalau memang dia masih malas kemudian dihukum mati, maka itu tetap statusnya adalah muslim. Sehingga fil ghusli, dalam dimandikan, wa takfini, dan dikafani, wa sholati, dan disolatkan, alaihi, atas itu si mandzukir, wa dafni, dan dimakamkan di maqabiril muslimina, di kuburannya, area pemakamannya orang-orang Islam. Jadi meskipun dia dihukum mati karena meninggalkan sholat, tapi tetap dimakamkan di areanya orang-orang Islam. Jadi dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dipendam, semuanya adalah diperlakukan sebagaimana orang Islam. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.